Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya di channel Yanto Solution, channelnya Mas Hekni dan channelnya Masa Depan. Oke ya, untuk sahabat-sahabat subscriber, untuk sahabat-sahabat sobreker, di sini kita akan coba lanjutkan tutorial permasalahan mesin kita kemarin, mesin R180. Di sini kita akan coba tutorialkan bagaimana dan kenapa gitu ya, bagaimana dan kenapa oli pada mesin R180 ini sering tidak naik ke deal indikator, ataupun tidak naik pada suhu deal indikator, ataupun mungkin sering rembes ataupun sering keluar dari dari deal indikator mesin R180. Oke, di sini kita akan coba kupas tuntas ya kenapa permasalahannya. Di sini untuk sahabat-sahabat pemula wajib tahu dan wajib mengetahui kenapa oli tidak naik ataupun kenapa oli sering keluar dari lubang deal indikator. Oke, kita lanjut videonya cikidau. Oke, di sini kita akan jelaskan permasalahan nih. Oke. Permasalahan ketika mesin kita hidupkan ya. Ini mesin kita hidupkan tapi deal indikator naik, tetapi olinya nih sering rembes di bagian deal indikator, kadang terkeluar lewat depan ya. Ini lewat atas nih kadang dia keluar. Itu faktor yang pertama, kita harus buka dulu deal indikatornya ya guys. Kita buka deal indikatornya. Di sini kita pastikan deal indikator tidak bermasalah. Oke, sekarang kita akan coba buka. Oke. Ini kita lihat dulu deal indikatornya. Nah, oke. Ini kita bisa pastikan, oke, ketika mesin hidup, oli keluar dari atas deal indikator. Ini begini posisinya guys, tuh lihat. Nah, oke. Begitu mesin hidup, ini akan terjorong ke atas. Tetapi olinya terdapat rembesan di bagian atas ini. Ini faktor utamanya adalah nih, oke. Ini kita buka dulu. Oke. Di dalamnya ini terdapat nih yang namanya karet. Tuh lihat. Nah, oke. Ini terdapat karet. Oke, kita ambil dulu. Nah, nih. Ini karet ini dia sering pecah ataupun sudah kempet ataupun sudah lama ataupun sudah keras. Yang terjadi ini dia putus ataupun dia putus ataupun lecet. Oke. Ini kalau dia bermasalah otomatis olinya akan keluar. Tuh lihat. Terkadang begitu dibuka pemasangannya terkadang lupa. Itu juga pernah terjadi ya. Ini karetnya jangan sampai ketinggalan. Kalau karetnya ini ketinggalan, otomatis olinya akan keluar lewat depan deal indikator. Oke, ini kita pasang lagi. Nah, gampang cara pemasangannya ya. Nih, kita masukin ke sini. Nah, cus. Oke. Ini akan ada merah, ini ternyata kan merah sudah hilang, tidak apa-apa nih. Yang penting karetnya kita pasang. Oke. Itu salah satu permasalahan sudah dipastikan bahwasanya deal indikator olinya akan naik ke atas. Oke. Berikutnya kita permasalahan deal indikator sudah. Ini permasalahan kenapa begitu mesin hidup, oke, deal indikatornya tidak naik ke atas ataupun olinya tidak naik ke atas. Yang pertama, oke, ingat ya, yang pertama ini kita buka deal indikator, kita buka, kita cek. Di sini biasa mengalami kotor, oke. Ini kalau yang sudah tidak bisa dibuka lagi ya, ini biasanya ini keras nih guys. Ini biasanya keras, tidak mau naik turun. Ini kita buka dulu, kita bersihkan, oke. Setelah bersih begini nih, kita pastikan bahwasannya deal indikatornya bisa naik turun. Oke, kita pasang kembali.
begitu sudah kita pasang kembali, coba kita hidupkan. Oke, kita hidupkan. Kalau masih ternyata indikator tidak mau naik, berarti permasalahan yang kedua terdapat di lubang sirkulasi ini nih. Oke nih, ini kan ada sirkulasi olinya nih tuh. Oke, ini bisa kita bersihkan menggunakan kawat ataupun dawai. Oke, nih ini bisa kita cucuk ya guys. Nih kita cucuk menggunakan kawat. Pelan-pelan aja cucuknya, pelan-pelan, jangan terlalu kuat. Nah, oke. Ini bisa kita cucuk menggunakan kawat. Nah, oke. Bisa kita cucuk menggunakan kawat. Oke. Kalau tidak ada kotorannya ataupun mungkin kotoran sudah bersih, bisa kita pasang lagi. Oke. Kita pasang lagi dan kita hidupkan. Begitu kita hidupkan, kalau masih tidak mau naik juga, langkah selanjutnya kita harus buka bak bagian depan ini nih. Nah, ini kan begini nih guys. Oke, ini kita harus buka bak bagian depan ini, harus kita buka. Sudah bisa dipastikan bahwasanya itu saringannya ini nih. Saringannya ini bermasalah. Oke. Kalau tidak juga, kalau kita belum yakin kita buka dulu nih saringannya ini nih. Oke. Ayo, Pak. Oke, di sini sebelum kita membuka bak ini, oke. Ini bak ini sebelum kita buka, yang tadi dikarenakan oli tidak naik, nih kita buka nih. Ini saringan, oke, nih di sini dalam sini nih. Ini saringan, oke. Ini kita buka. Oke. Ini setelah kita buka, kita pastikan bahwasanya saringan ini tidak bermasalah, oke. Ini kalau saringannya bermasalah ataupun mungkin saringan ini kotor ataupun buntu ataupun mungkin robek. Kalau robek bisa kita ganti, kalau buntu bisa kita bersihkan menggunakan solar ataupun minyak yang lain ya. Setelah itu kita tutup kembali, oke. Setelah kita tutup, kita hidupkan. Kalau masih ternyata oli tidak naik, ini langkah berikutnya kita harus buka bak ini dulu. Oke, ini kita harus buka bak ini. Nih, oke ya. Kalau ini setelah kita buka, oke. Nah, setelah kita buka, ini langkah berikutnya yang harus kita Langkah berikutnya yang harus kita cek yaitu. Oke, nih kita buka dulu bak tadi nih, bak yang belakang tadi ini kita buka. Oke, nah ini kita buka. Ini kita pastikan bahwasanya tidak ada lagi kotoran di dalam bak ini nih. Ini kenapa sering kotor, dikarenakan kalau untuk mesin diesel ya, kalau mesin diesel ini jarang sekali kita rutin mengganti olinya. Bahkan sering kita hanya menambah sehingga olinya terlalu kotor ya. Sehingga olinya bisa berubah terkadang menjadi menjadi seperti gemuk gitu, seperti dempul. Sehingga di sininya mengalami buntu, oke. Ini langkah berikutnya, ini kita bersihkan, oke. Setelah bersih, berikutnya kita buka lagi pompa olinya. Kita buka lagi nih pompa oli. Bentar ya. Oke, kita buka lagi pompa olinya. Ini pompa olinya kita buka, oke. Cara membuka pompa oli ini, kita buka dulu as engkol. As engkol ini kan terdapat di sini ada gear. Kalau tidak kita buka gearnya ini, nanti dia akan nyangkut. Kita buka dulu nih gear engkolnya. Setelah kita buka gear engkolnya, langkah berikutnya baru kita lihat ini. Kita buka. Oke.
Oke, setelah kita buka begini nih, oke, kalau dia ada kotorannya kita bersihkan lagi dalam sini nih. Nah, kita bersihkan. Oke, setelah itu berikutnya kita bersihkan lagi nih. Ini tadi kan sudah kita bersihkan tadi nih. Ini tadi aku. Bentar ya. Nah, ini tadi sudah kita bersihkan lagi. Nah, oke, pastikan ini dia masuk ke sini nih. Tuh lihat. Oke ya. Nah, nih. Oke. Nah, kita pastikan bahwasannya dia tidak buntu lagi. Yang berikutnya yang kita cek sini nih. Yang kita cek nih antara pompa oli sama saringan ini terdapat lubang. Nah, oke. Nah, tuh. Oke. Setelah kita cek ini dia bagus. Berikutnya yang kita cek yaitu ini nih. Nah, yang kita cek yang berikutnya ini nih guys. Tuh. Lubang antara pompa oli sama bak bagian bawah ataupun tempat bak oli. Kita pastikan dia tidak buntu. Nah, oke. Nah, oke. Nih. Kita cucuk. Tuh, oke. Kelihatan ya tuh. Kelihatan, tuh lihat. Nah, ataupun dari sini. Nah, oke. Oke. Pastikan sirkulasi itu tidak buntu. Nah, ini yang terakhir ini nih. Kita cucuk bagian sini nih. Nah. Nih. Kita cucuk bagian ini. Oke. Ini adalah oli pembuangan, oke. Itu tadi langkah kenapa deal indikator ini tidak naik. Oke. Itu tadi sirkulasi oli. Sudah itu yang berikutnya yang perlu kita cek nih. Ini sudah selesai. Ini yang perlu kita cek ya, kita dekatin sedikit. Tuh. Nah, oke. Yang kita cek berikutnya yaitu nih. Ini pompa oli. Kalau untuk bagian dalam ini jarang sekali mengalami kerusakan ya. Jarang sekali mengalami kerusakan dikarenakan di dalamnya ini selalu penuh oli, tapi tidak apa-apa, nanti kita bongkar ya. Nanti kita akan bongkar tapi satu persatu dulu. Nah, yang kita pastikan yang pertama yaitu nih. Ya, ini kan terdapat noken ataupun as. Tuh. Terdapat as, oke. Pastikan bahwasanya as ini tidak haus. Dia kalau sudah haus, dia posisinya biasanya bulat. Oke, di sini ini bulat, di sini ini bulat, dia haus. Kalau ini sudah haus, otomatis dia tidak akan berputar. Dikarenakan apa? Oke, lihat ke sini lagi nih. Nah, ini. Ada, kita rapatin lagi ya. Ya, kelihatan. Nah, oke, kelihatan ya. Oke. Jatuh, guys. Jatuh, tumbang. Nah, oke. Nah, ini ya. Nah, ini pada as noken as ini nih, oke. Ini terdapat apa? As yang berbentuk seperti apa ini? Seperti parat dalam lubang. Ini fungsinya untuk menyatukan antara as ini sama pompa oli ini, begini dia. Nah, oke. Oke, kalau asnya berputar otomatis pompa olinya berputar. Nah, jadi langkah yang terakhir ini kita cek, kalau ini haus bisa kita ganti, oke. Kalau tidak ini bisa kita elas, oke. Bisa kita elas, kita bentuk lagi berbentuk segi 4. Asalkan ininya masuk ke
ke dalam asnya ini. Kalau asnya ini habis, ini bisa kita las dan kita bentuk lagi. Kalau tidak mau bisa kita ganti. Oke, langkah yang paling penting nih, pada pompa oli ini nih, mundur lagi sedikit ya. Aduh. Nah, oke. Pada pompa oli ini terdapat perpak ataupun karet nih. Oke. Perpaknya ini jangan sampai rusak. Ini yang pertama, perpak yang terdapat pada pompa oli. Duh, lengket guys. Nah nih. Oke nih. Ini ada perpaknya. Ini jangan sampai robek. Oke. Yang kedua, ini terdapat karet. Nah, ini dia nih karet nih. Oke. Nah, nih. Ini terdapat karet. Oke. Oke ya. Ini fungsi karet ini adalah untuk mencegah biar jangan terjadi masuk angin ataupun terjadi ngempos. Oke. Ini karet sering robek. Yang kedua, ini karet tidak layak pakai lagi, ataupun ini karet sudah keras. Ini bisa kita ganti ya. Oke. Bisa kita ganti, kalau tidak kita bisa ganti menggunakan ban dalam. Untuk motor itu kan ada ban dalamnya, ini bisa kita pakai. Kita bentuk bulat begini, oke. Nah, itu yang sering terjadi kenapa oli tidak naik ataupun oli tidak lancar. Kalau ini harus kita pakai ya guys. Oke ya, untuk sahabat-sahabat subscribe. Nih, perpak yang ini nih. Yang pertama di sini, yang kedua perpak yang terdapat di dalam ini. Itu harus selalu kita lihat. Karena apa? Kalau ini bocor, otomatis olinya akan ngempos ataupun keanginan, alias tidak akan masuk. Oke. Oke ya, ini sahabat-sahabat subscribe. Ini dulu sirkulasi tadi kenapa oli pada mesin R175 ataupun pada R180 sering tidak naik ke atas ataupun tidak nyampe ke indikator. Ada beberapa faktor tadi. Yang pertama, kita lihat indikatornya. Yang kedua, kita lihat dulu lubang sirkulasi oli yang dari deal indikator ke saringan. Yang kedua, kita buka bak depan bagian saringan. Kita pastikan saringannya bersih. Kalau tidak, mungkin juga terpaksa kita harus buka bak. Kita lihat dulu saringan belakangnya, kita bersihkan, dan langkah berikutnya kita lihat olinya. Kita pastikan ini tidak rusak. Kalau rusak kita las. Yang berikutnya di bagian asnya ini juga kita cek. Oke. Jangan lupa lubang masuk lubang keluar tadi ya. Kita harus bisa gunakan kawat ataupun lidi. Oke. Itu tadi ya guys, sirkulasi oli kenapa sering tidak naik. Oke. Ya, demikian dulu ya. Demikian dulu untuk untuk sirkulasi masalah oli tadi. Berikutnya kita akan tutorialkan pembukaan pompa oli ya. Pompa oli belum kita buka, kita akan coba tutorialkan. Dan nanti kita akan coba cara pemasangannya yang tepat. Dikenakan apa pada pompa oli ini kan terdapat nih. Nah, nih terdapat apa ini? Nih. Yang kedua, nih. Nah, lubang ini nih. Oke, lubang ini sama nih. Nah, ini kalau dia salah masang ataupun salah menempatkannya, otomatis olinya tidak akan naik ataupun olinya tidak akan normal. Oke ya, sahabat-sahabat subscribe yang belum subscribe, yang sampai loncengnya ketik itu, jangan lupa ya like and komennya. Oke, sekian dulu video dari kami. Oke, kita lanjut untuk yang berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.